Dan terjadi lagi, orang Islam ngerusak-rusak lagi. Setiap hari mendengar berita seperti ini, emang dasar orang Islam tiada hari tanpa rusakin rumah orang. Itulah dia ya. Iya, selalu terjadi dan terjadi lagi teman-teman. Ini saya nggak tahu ini gimana pemerintah ya itu seperti tidak pernah yang menimbulkan yang namanya efek atau pertobatan lah di tengah-tengah orang Islam. Sebenarnya yang terjadi apa teman-teman? Apakah itu cerminan ajaran agama Islam atau hanya oknum? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita akan membahas itu. Nah, sebenarnya sudah saya kasih tema di sini ya. Ini terlalu banyak yang begini-begini teman-teman berseliweran. Oke, mungkin teman-teman kalau mau di swipe ya ke kiri. Cara teman-teman kalau mau lihat layar saya yang bersih itu swipe ke kiri biar nggak banyak yang ini kode-kode apanya gambar-gambar seperti ini. Kalau mau ngerekam begitu biar nggak ada kolom komentar segala macam biar bersih layarnya ya. Geser ke kiri, itu nanti komentar sama apa hilang semua. Ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah tentang perusakan rumah. Rumah dalam pengertian di sini itu adalah rumah kegiatan kekristenan ya di Padang. Itu adalah ajaran Islam yang sejati. Kok bisa Bang Abang bilang begitu? Ingat kalau Edis TV ngomong itu bukan sembarangan ngomong ya, bukan sembarangan. Itu ada dalilnya. Ya. Jadi kalau kamu mau jadi orang Islam yang sejati ya ini persis ini. Ya gitu. Oke. Kita akan berikan kesempatan, kita akan undang ya yang muslim-muslim untuk membantah, untuk melakukan counter tentang apa yang saya katakan ini, tentang agama Islam ini. Benar atau tidak ini yang saya katakan ini. Oke, kita kasih naik ada... Bentar ya, kita kasih naik ada... Yang muslim-muslim dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen tahan diri dulu. Kasih kesempatan nih kepada yang muslim-muslim. Oke? Kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim supaya mereka memberikan klarifikasinya benar atau tidak yang saya ucapkan. Oke? Kita kasih naik ada Ade Susanti. Coba kita kasih naik Ade Susanti. Ya, Ade Susanti. Selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi menjelang siang Bang Edis. Ya, silakan Ade Susanti nyalakan kamera Anda. Apakah Anda ini berkaitan dengan tema ini? Kalau tidak berkaitan, tolong jangan mengganggu ya. Apakah Anda jangan-jangan ada... Oh, ini kan sudah pernah naik. Saya lupa-lupa ingat. Oh, sudah pernah naik Ade Susanti. Ini Ya, sebentar Ade, saya konfirmasi dulu nih. Ade ini masih seorang muslimah atau bagaimana? KTP. KTP-nya saja. Orangnya gimana orangnya? Kan sebelumnya ada naik kan udah viral tuh kemarin di Padang. Jadi Oh iya dari Padang ini saya lupa oke. Aduh saya lupa ini oke Uni Ade Susanti. Aduh ambo lupa ini kemarin dari pernah datang ke sini. Aduh oke silakan cerita ya. jadi kemarin itu takutnya kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelumnya juga sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama enggak, begini,
Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini. Masalahnya sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjaannya sudah ngerusakin rumah. Itu udah dari dulu. Gimana? Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengrusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat. Saya sudah baca beritanya, saya sudah mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya, benar. Begitu. Mereka nggak dapat pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah, iya benar, itu gitu. benar. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya, jadi sejak saya sekolah itu, zaman saya sekolah SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, ya. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya. Viral loh Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul. Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Iya, biasalah seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Bener. Biarlah orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Gitu. Yang penting hati tenang ya. Iya damai, dong. sukacita. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Ada diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali. Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Benar. Iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi Ade kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut Ade Bang Edis. Takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh, bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok. Gimana? Cukup hak balas setiap ini warga aja. negara untuk memilih agamanya begitu. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah, orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu. Ya. Tapi biasa orang Islam akan kalau begitu. misalnya kita udah di surga tinggal bye bye. Iya, begitu. Yang penting kan di sini kan Ade Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak. Terus ada juga yang bilang berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina.
begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak, begitu loh. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa Betul. tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang, nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga Ade yang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa, masalahnya yang mau upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang tuh, banyak sekali. Seperti itu. Bener-bener. Lanjutkan. Oke, begitu ya Ade Susanti ya. Oke, saya turunkan ya. Saya jadi lupa-lupa nih, terlalu banyak soalnya. Teman-teman setiap hari menerima laporan orang Islam keluar dari agama Islam. Saya turunkan Ade ya, saya turunkan. Inilah teman-teman ya. Jadi lupa saya yang mana-mana, yang ini. Mungkin kalau udah 2-3 kali saya jadi lupa. Ya, oke, tema kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ini wajah ya, wajah-wajah yang sangat Islami, wajah-wajah yang mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, apakah benar pengerusakan rumah di Padang ini cermin ajaran Islam yang sejati? Apa benar Islam itu adalah yang mengajarkan kekerasan kepada non-Muslim? Nah, ini yang kita bahas. Ini tema menarik nih. Tema ini nggak bakal berani diangkat di TV One. Karni Ilyas nggak berani ngangkat itu. Takut nanti Karni Ilyas di demo. Ayo kita membuat media ini bebas bertanggung jawab. Ya, selama ini saya lihat media di Indonesia itu hanya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya media-media sosial yang lain ya, kita tidak lagi dikekang oleh orang-orang yang menyetir tema-tema bahasan begitu. Jadi kita angkat tema ini ya. Gak akan berani diangkat di TV ini. Mana berani? Apakah memang ini cerminan ajaran agama Islam? Ya, apakah itu oknum? Ayo, silakan naik. Yang Muslim naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Dita 07. Perempuan lagi. Perempuan sudah banyak teman-teman yang berani speak up. Langsung turun dibilang. Oke, kita kasih naik ada Nia FM. Nia FM. Wah, ini Edis TV, ini Nia FM, Nia Radio. Cocok. Silakan Nia FM, nyalakan kamera Anda. Halo? Salam Kak Edis. Shalom. Wah, Salam. berjilbab shalom teman-teman. Saya tadi muslimah. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan dikipas ya. Mikrofonnya jangan dikipas. Sebentar ini lagi itu dulu sebentar. Jangan kena angin mikrofon karena berisik di sini jadinya. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim boleh. Kalian naik ke sini bantah pernyataan saya ini. Bahwa yang ngerusakin rumah ibadah, ngerusakin gereja, ngerusakin wihara, itu cerminan ajaran Islam yang sejati itu. Kalau kau tak terima, pergi kau ke Mabes Polri. Yuk, silakan. Saya nanti yang akan membuktikan ajaran Islam seperti itu. Nekat saja kalian mengatakan tidak benar. Oke, saya mau tanya dulu nih Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa Kak? Saya murtadin Kak.
Murtadin lagi. Baru belum lama Kak, baru lama. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku. Nih maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam jadi berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Ayo. Anak saja ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah, ini muslimah. Ya, gimana Kak Nia ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, boleh, silakan, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, aduh, tiap hari. Besok tinggal uncup PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Sebelumnya saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Oh, Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak disembuhkan, bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu saya lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung set, langsung badan saya itu enteng. Langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget. Saya ini mimpi apa enggak gitu, saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya. Itu tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi, itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan saya bisa duduk, dan setelah bisa duduk saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis, jerit-jerit, sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa mah? Mama kenapa mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah ini mama mimpi apa enggak ini mama? Mama bisa bangun, bisa berdiri.
dan anak-anak juga kan kaget kan, mama Iya, nggak bisa iya. bangun kok sekarang udah bisa berdiri lari-lari gitu. Iya, iya. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan ya. paginya, ya, dan paginya saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Mm-mm. Ya puji Tuhan langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Mm. Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon suruh ke sini gitu. Mm. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya, iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan. Aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Gitu, Kak. Mm-mm. Dan temen langsung cerita ini itu, langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang Ya. malah dokternya udah meninggal Kak, malahan Kak. Itu iya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya, saya langsung ke dokter, langsung saya di ronsen di itu semua ya. Hilang Puji semua Tuhan, penyakitnya ya. dokter juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu tapi jantung, dulu waktu liver, sama muslimah, ginjal. ya waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak, saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Luar biasa. Iya, iya, iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Mantap. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi gitu. Oke, oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah gitu. Gitu. Seperti Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mukjizat itu kan. baik, Gitu. baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus kasih, Kak. karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti Amin. sekarang Puji tinggal Tuhan. bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin. Amin, haleluya. Iya Kak, Oke. meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Betul. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Mantap. Yesus ya tetap Yesus selamanya Kak. Baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya. Haleluya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Oke. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya. Nggak apa-apa pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak, gitu Iya, kan. nggak apa-apa Dan saya pakai kan kerudung buat, nggak masalah. apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus banyak, mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Amin. Puji Iya. Tuhan. Oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak.
dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi Iya. sebenarnya ya masih besok-besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang kekristenan bisa seperti itu. Kita besok Iya. buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa teman-teman. Oke, Kak. Seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke. 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 Terima kasih Kak Yuli ya. Terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang anu ini. Saya turunkan ya. Oke. Oke, saya turunkan. Iya, Oh, iya. dulu saya pesan dulu ya. Apa Pesan, itu? titip pesan buat negara kita. Hmm. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita negara Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke. Saya Oke, hanya mohon. begitu ya. Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya, Kak, ya. Sama-sama Tuhan saya turunkan berkati, ya. Kak. Amin, saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya, dengan berbagai cara seperti itu. Nah teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya bukan membahas masalah muslimah yang pindah ke Kristen ya, karena ya udah begitu banyak. Kita hari ini kita membahas tema ini teman-teman ya. Perusakan rumah di Padang itu adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Ya, seperti yang saya nyanyikan tadi. Yang saya nyanyikan tadi. Dan terjadi lagi, rusak-rusakin rumah ibadah lagi. Orang Islam lagi. Tiap hari kerjanya begini. Tahun ke tahun sama lagi. Rusakin rumah ibadah lagi-lagi. Iya, gini terus kerjanya orang Islam. Dari dulu sampai sekarang terus. Pak. Kerjanya rusak-rusakin rumah ibadah orang. Yo, silakan. Apakah ini oknum, teman-teman? Ini fenomena apa yang seperti ini nih sebenarnya? Apakah itu memang ajarannya? Atau bagaimana? Nah, ini statement dari orang yang mempelajari agama Islam selama 13 tahun ini. Memang itu ajarannya. Memang itu ajarannya itu. Ya, kalau tidak percaya, saya kasih kesempatan nih. Saya kasih kesempatan kepada seorang muslim atau muslimah untuk naik, kemudian menyanggah argumen saya itu, membantah argumen saya itu bahwa itu bukan ajaran agama Islam. Coba, beranikah? Nggak berani mereka naik. Yo, silakan. Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya bahwa ini memang adalah cara ajaran cerminan ajaran Islam yang sejati? Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada kita kasih kesempatan yang muslim ya teman-teman ya, muslim ya. Coba kita kasih naik ada Solikin. Yuk. Ya, selamat pagi menjelang siang Solikin.
Oh, selamat siang. Silakan, Siang. Solikin, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Ya, Ya, silakan yuk, nyalakan kamera. Ya, Solikin. Ya, Bang, wajahnya jangan separuh, Bang. Separuh wajahku hilang karena aku Muslim. Karena aku sudah malu karena jadi orang Islam. Jangan gitu. Ayo, naik, apa nih? naik. Jangan Siapa separuh malu? begini, Bang. Wajah jangan separuh begini. Siapa yang malu? Kalau tidak malu, wajah naik, naik, naik. Itu hostnya itu malu. Lah, disuruh naik wajah. Ya udah di bawah saja sana, tidur di bawah. Ya. Suruh naik wajah malah malah separuh gitu. Silakan, silakan, silakan. Saya kasih kesempatan kepada yang Muslim untuk naik. Kemudian bantahlah argumen saya. Ya, coba di mana dalilnya di dalam agama Islam itu boleh lembut-lembut kepada orang kafir, mengasihi hidup bertoleransi kepada orang kafir. Mana ada nekat yang nyata Anda ini. Ya, makanya saya bilang, teman-teman saya bilang, tolong rekam. Ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Makanya kalau kita mau menganut Pancasila, sesungguhnya menurut Pancasila agama Islam itu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Bang, kok Anda ngomong begitu Bang? Gak bahaya Bang? Loh, saya akan tunjukkan dalilnya. Bagaimana Anda itu? Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Coba kita kasih naik ada Rizal MF. Rizal MF, silahkan nyalakan kamera Anda. No, hilang. Ya, silakan. Mana nih? Kita belum melihat ada orang Islam yang nampaknya berani untuk nongol dan berbicara ya teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada sabar ya. Elida Wati. Coba kita kasih naik ada Elida Wati. Ya, 16.000 orang ya yang menonton ya. 16.000 orang. Coba nih, dari antara 16.000 orang ini pasti hanya 10% yang Kristen ini. Ya, sesuai dengan komposisi penduduk warga negara Indonesia, kalau kita ambil sampelnya, berarti 16.000 ini berarti 85% ini Muslim nih. Apa jangan-jangan Muslim udah tinggal 5%? Ya, Elidawati, silakan nyalakan kamera Anda. Salam Bang. Shalom Elidawati. Bagaimana Elidawati? Kenapa Anda mengajukan permintaan naik ini Anda Muslim atau Kristen? Kan saya udah pernah chat abang loh di akun saya itu Yang mana tentang orang tua saya itu. Yang mana? Saya Orang tua- lupa. Kan gini Bang ceritanya. Mm-mm. Orang tua saya kan Muslim, Oke. jadi saya Kristen gitu. Kalau ada Kak. suara anak-anak kita nanti nggak bisa Mungkin kalau suaranya sudah aman dulu ya. Gimana? Iya. Ada Udah suara kan anak aman. kecil masuk. Udah. Kan Iya gini, gimana Bang. gimana? Mm-mm. Gini ceritanya kan. Mm-mm. Dulu kan mama saya udah masuk Muslim, jadi masuk Kristen, nikah sama bapak kan Bang. Terus yang udah habis itu pas 5 tahun kemudian kan mama saya balik lagi ke agama Kristen Muslim gitu. Nah, habis itu kan karena kan ada entah masalah itu kan balik lagi dia ke agama Islamnya. Terus
Pas aku masih kecil di situ kan Bang, 10 tahun kemudian, kan mereka merantau ke Riau kan mama sama bapak. Terus kami di Medan sekolah SMA gitu kan Bang. 10 tahun lebih saya nggak jumpa sama orang tua saya gitu kan, mama saya terutama. Tapi kalau papa saya selalu pulang gitu kan Bang. Habis itu pas saya udah tamat, udah kerja lah, datanglah mama saya lagi. Sih kami udah tahu mama itu Muslim, bapak Kristen gitu kan. Tapi suatu saat kemudian pas di umur bapak 51, dia kan udah balik lagi ke Siantar Bang, udah bertani lah di situ kan gitu. Terus saya selalu bilang sama bapak Mohon maaf nih Elida, karena kita ada tema, mungkin tema itu bisa di lain kali ya. Boleh, Ya, Bang. boleh. Bukan saya menolak. Kita ada tema ini masalah kita mengangkat mengenai perusakan rumah di Padang ya. Yes, oke Oke Bang. ya, maaf ya. Maaf sekali ya. Ya Bang. Maafkan ya. Besok lah cerita itu besok kalau kita ngobrol-ngobrol santai, oke? Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya, teman-teman, saya harus tegaskan lagi ya, teman-teman. Teman-teman, bukan kita menolak atau apa, bukan. Tapi kita hari ini membahas tema ini dulu nih ya, mengenai hal yang rutin terjadi di negara Konoha tercinta ini. Yaitu tentang kebiasaan orang-orang Islam sering mengganggu, kemudian membuat rusuh, merusak tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan kekristenan. Karena ini yang kayak begini, ini udah terus-menerus kejadiannya. Ya. Nah, sebenarnya apakah memang itu adalah oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Nah, ayo silakan. Saya undang nih yang Muslim dulu. Ya, sambil itu coba misalnya saya dengarkan ini dulu ya. Sambil, coba nih. Dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja. Bentar, saya cari sebentar. Saya banyak musik-musiknya. Sebentar. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat teng kelompang. Nah, itu sebentar ya, saya ulangi lagi nih. Kita minta tolong keluarga. Bagaimana Mustad seorang wanita istri? Oh, bukan ini ya. Jadi intinya ada seperti itu ajaran di mereka ya. Makanya takut mereka mendirikan rumah itu. Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya apapun bupati atau apapun yang Muslim nanti ikut tanda tangan mendirikan gereja, izin mendirikan gereja, izin mendirikan rumah ibadah agama. Dengar ceramah Abdul Somad nih, dengar ceramah Abdul. Perhatikan. Ini kalian dengarkan ceramah Abdul Somad ini ya. Nih. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat teng kelompang. Rasakan lagi. Nah. Tuh, ya kan? Itu salah satu, itu baru contoh. Baru kecil itu. Ya, belum nanti saya tunjukkan dalil-dalil yang lain ya. Itu masih kecil.